Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan di hari yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian persembahan bagi Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada satu berkat Tuhan, ada satu kekuatan, ada satu pertolongan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami sebelum kami lakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebab itu firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami sehingga kami selalu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Urapan Allah menyertai hamba-Mu, bahkan kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Layakkan seluruh kehidupan kami dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan percaya
Ini adalah satu tema gereja Tuhan yang ada di GBT Beras Bogor yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah dengar dari acara Natal sampai dengan kunci tahun baru, bahkan sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara akan banyak mendengarkan firman Tuhan tentang tema gereja kita yang ada di GBT Beras Bogor, yaitu tentang kuat dan berkemenangan. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan tema tidak jauh dari ayat ini, tetapi saya ambil tema pada saat pagi hari ini, yaitu tidak tergoncangkan. Dalam bahasa terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi, tetapi sekarang ia berjanji, sekali lagi aku akan menggemparkan bukan saja bumi tetapi langit juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara merasakan getaran atau goncangan karena ada gempa ya. Ketika gempa itu terjadi, pasti Bapak Ibu Saudara ada yang merasa mungkin takut atau hal yang lain. Itu adalah hal yang mungkin membuat kita lebih, wah Tuhan, ketika gempa bumi, aku takut, aku takut. Tetapi firman Tuhan biarlah saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berikan beberapa contoh apa saja sih yang dapat digoncangkan dalam kehidupan ini. Ya, ketika gempa bumi itu terjadi, sebuah gedung bertingkat pun dapat digoncang ya. Itu membuat kita takut. Dan yang lain yang dapat digoncangkan, yang pertama perusahaan dapat digoncangkan ya. Yang kedua pekerjaan dapat digoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang bekerja mungkin ada yang mendapatkan ancaman atau sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara tergoncang karena apa? Bapak Ibu Saudara akan alami pemutusan dalam bekerja. Apalagi dalam persaingan, di dalam usaha, mata pencarian Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai toko atau usaha-usaha yang lainnya, mungkin di pelanggan di toko sebelah lebih ramai, atau di sebelahnya lagi mungkin ya mereka lebih menarik ya. Itu pun mungkin bisa membuat Bapak Ibu Saudara tergoncang ya. Apalagi dalam sebuah rumah ibadah dapat digoncangkan ketika mendapat ancaman serangan bom dari teroris ya. Apalagi hal yang lain, kesehatan dapat menggoncangkan kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika kelemahan tubuh itu datang membuat Bapak Ibu Saudara tergoncang ya. Dan satu hal lagi yaitu keluarga dapat digoncangkan. Dan di hal yang terakhir ini, pengalaman saya pribadi ketika saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi, yaitu papi saya dan mami saya waktu itu. Sebagai seorang anak, saya digoncangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya melihat di sini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, kita harus menjadi orang yang tidak tergoncangkan sekalipun dalam keadaan tergoncang. Karena apa? Bersandarkan kepada kerajaan Allah dan kebenarannya dalam nama Yesus Kristus. Nah, di saat itu ketika saya alami goncangan, saya boleh melihat benarlah ketika kita sebagai anak Tuhan, kita bersandar kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Dan kebenarannya, firman-Nya, Allah setia. Dia tidak meninggalkan kehidupan saya dan tidak membiarkan kehidupan saya boleh ada sebagaimana saya ada. Semua karena dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik hari kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Tetap sama dalam apa? Kasih-Nya, kuasanya, penyertaannya, kekuatannya. Dia selalu limpahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya digoncang, saya boleh menerima kekuatan itu.
Sebab itu saya kena percaya ketika kita alami goncangan-goncangan, entah mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara alami goncangan, atau mungkin hari esok, ingatlah. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi apa? Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan firman Tuhan ini, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin firman Tuhan. Saya kena percaya walaupun sekali lagi ada goncangan, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita selalu menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Sebab apa? Kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, dan kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara nikmati setiap pagi, dalam setiap jam-jam ibadah, dalam setiap waktu Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan. Sebab itu pegang firman Tuhan dan tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan menolong dan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita semua. Mari kita saat ini kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang selalu menerangi langkah-langkah kehidupan kami, yang selalu menguatkan iman kerohanian kami, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang akan kami alami Tuhan, firman Tuhan benar adanya. Engkau setia, Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan kehidupan kami berjalan sendiri dalam kami menghadapi tantangan di tengah kehidupan kami Tuhan. Sebab itu bawalah kehidupan kami untuk kami melekat dengan Tuhan, melekat dan hidup tetap ada dalam firman-Mu dan berjalan di dalam jalan-jalan terang firman-Mu, sehingga kehidupan kami tetap kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Percaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami masuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.